Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan channel kita, channel tentang ilmu pengetahuan. Dalam hal ini episode daripada pembahasan kulkas satu pintu defrost ya guys ya. Pada kali ini guys, saya ingin membahas mengenai PTC relay, overload, dan satu lagi guys ya, satu lagi. Ini saya siapkan dulu. Ini PTC relaynya, ini overloadnya, kemudian waduh, oh ini guys sudah saya siapkan termostat guys ya. Jadi ini termostat guys, biasanya posisinya ada di dalam ya guys ya, di dalam ruangan kulkasnya ya, yang ada puterannya guys ya, ada puterannya ya, suhu untuk mengatur suhu lemah, suhu sedang, atau suhu dingin cool gitu. Nah ini yang dinamakan termostat guys. Termostat ini pengatur suhu, sebenarnya untuk pengatur suhu titik didih dingin ya guys ya. Jadi misalnya begini guys, kalau misalnya dibuat digital itu bisa ditentukan untuk naik turunnya guys, ada pengaturannya. Nah ini istilahnya manual, jadi ya sistemnya pakai sensor ya guys ya, sensor. Manakala titik didih dinginnya istilahnya misalnya -4, ini mutus guys, sehingga mesin istirahat. Jadi ibaratnya ini saklar otomatis guys, ibaratnya saklar otomatis, cuma memutuskannya atau mematikannya itu dengan titik didih yang dikehendaki, sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam hal ini sesuai dengan komponen di termostat ini guys. Dan ini termasuk hal yang penting guys, karena apa? Sebagai pengaman. Kalau setiap pada titik didih misalnya -4, misalnya -4 derajat, misalnya dia putus, maka mesin sering istirahat, sehingga apa? Sehingga menjadikan mesin istirahat dan menghemat biaya listrik, iya kan? Itulah pentingnya alat peralatan seperti ini, begitu guys. Dan kalau yang ini di dalam kulkas ya guys ya, setelah dibuka pintunya dia akan kelihatan ya, ada putarannya, ada angkanya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau ini PTC relay guys, dia posisinya di terminal kompresor ya. Jadi kalau teman-teman yang memasang begini harus hati-hati ya, harus dicari mana common running startnya. Jadi ini untuk running dan startnya di sini, RS-nya di sini. Kemudian kalau overload itu untuk commonnya. Jadi begini guys, overload ini juga sama seperti termostat. Jadi kalau titik panasnya, kalau panas mesinnya melampaui batas, maka overload ini akan memutus, tak, sehingga apa? Mesin istirahat ya, mesin istirahat. Ini fungsinya sangat vital sekali antara overload dan termostat. Overload menjaga mesin, termostat juga menjaga mesin, mengistirahatkan mesin, sama-sama mengistirahatkan. Hanya ini titik suhu dingin, ini suhu panas daripada mesin itu sendiri, begitu guys. Nah kalau PTC relay itu bila mana setelah mesin istirahat, biasanya setelah istirahat beberapa saat nanti suhu misalnya -4, setelah plus 10 misalnya di dalam kulkas 10 derajat misalnya, terus hidup lagi, maka PTC relay ini guys
ini akan meringankan start saat mesin hidup tak begitu, langsung langsam. Itu fungsinya guys. Jadi ketiga alat ini sangat penting. Jadi kalau disimpulkan semua komponen mesin pendingin itu semuanya penting. Semuanya penting. Hanya diibaratkan kompresor itu sebagai jantung daripada suatu pendingin begitu guys ya. Jadi ini untuk meringankan saat starting. Ini PTC relay ya guys. Meringankan saat starting, saat mesin setelah istirahat, entah itu diistirahatkan oleh termostat, entah itu diistirahatkan oleh overload, maka setelah dingin mesin, setelah sesuai suhunya, dia akan hidup kembali setelah disambungkan oleh overload atau disambungkan oleh termostat, maka hidup mesin tak begitu. Sehingga apa? Sehingga tidak boros pengeluaran mengenai pembayaran listrik PLN. Makanya semua komponen khususnya yang mengistirahatkan pun harus benar-benar bekerja komponen ini begitu guys. Paham ya guys ya? Paham ya? Insya Allah paham ya. Insya Allah, apalagi teman-teman yang profesional itu pasti sangat memahami. Oke guys, saya kira untuk episode pembahasan mengenai kulkas satu pintu defrost sudah selesai ya guys ya. 8 episode atau 8 part ya. Dan semoga penjelasan mengenai teknik mesin pendingin, dalam hal ini kulkas satu pintu defrost, semoga bermanfaat bagi teman-teman di seluruh pelosok Indonesia yang bisa terjangkau oleh video ini atau bisa yang ketemu oleh video kita ya. Semoga edukasi ilmu pengetahuan ini bermanfaat dan harapan saya menjadi satu ibadah yang baik ya guys. Oke guys, kiranya hanya ini yang sementara ini bisa saya sampaikan. Insya Allah lain waktu saya akan membuat menjelaskan tentang wiring diagram, insya Allah. Wiring diagram satu pintu, wiring diagram 2 pintu misalnya, atau wiring diagram freezer atau dan yang lain misalnya kayak AC gitu. Insya Allah guys, suatu ketika saya akan membahas mengenai wiring diagram, bagaimana cara membacanya begitu. Oke guys, mengenai termostat dan PTC relay serta overload saya kira cukup. Bila mana ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasannya, mohon maaf lahir batin ya guys ya. Untuk pemula semoga bermanfaat, untuk teman-teman profesional bila mana ada kekurangannya tolong dilengkapi di kolom komentar, jangan ragu-ragu, komentar gratis. Dan jangan lupa subscribe guys, subscribe gratis guys. Ya, gratis. Dan tolong nyalakan itu tombol loncengnya, nyalakan supaya setiap kali edukasi dari ilmu pengetahuan yang kita share, yang kita upload, itu teman-teman bisa langsung menerima notifikasi pertama. Matur suwun, salam sukses guys ya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.